Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari Kelompok 5. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai UMKM Pada Dian Aquatic Indonesia. Ikuti terus videonya ya. Pengertian UMKM. UMKM adalah usaha produktif yang dimiliki perorangan maupun badan usaha yang telah memenuhi kriteria sebagai usaha mikro. Secara lebih jelas, pengertian UMKM diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM. Dalam undang-undang tersebut disebutkan bahwa UMKM adalah sesuai dengan jenis usahanya, yakni usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah. UMKM merupakan suatu usaha yang potensial bagi perkembangan perekonomian di Indonesia, sehingga dalam pelaksanaannya perlu dioptimalkan dan digali kembali potensi-potensi yang ada untuk peningkatan pembangunan ekonomi masyarakat. Pengembangan ini tentu saja akan lebih berkembang baik dengan adanya dukungan dari pemerintah dalam memberikan fasilitas-fasilitas yang diperlukan sebagai penunjang pelaksanaan dan kemajuan usaha yang dijalankan agar dapat menghasilkan kualitas produksi yang baik sehingga dapat bersaing dengan pasar internasional. Undang-undang yang mengatur tentang UMKM di Indonesia yaitu pertama, Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014. Yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. Yang ketiga, Peraturan Menteri Perekonomian Nomor 11 Tahun 2017. Dan yang terakhir, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. Kriteria dalam UMKM dijelaskan dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 sebagai berikut. 1. Usaha mikro memiliki kekayaan bersih paling banyak 50 juta rupiah, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak 300 juta rupiah. Kedua, usaha kecil memiliki kekayaan bersih lebih dari 50 juta rupiah sampai dengan paling banyak 500 juta rupiah, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari 300 juta rupiah sampai dengan paling banyak berkisar 2.500.000.000 rupiah. Ketiga, usaha menengah memiliki kekayaan bersih lebih dari 500 juta rupiah sampai dengan paling banyak berkisar 10 miliar rupiah, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari 2.500.000.000 rupiah sampai dengan paling banyak berkisar 50 miliar rupiah. Alasan standar akuntansi dibutuhkan dalam UMKM dalam penyusunan laporan keuangan karena standar akuntansi UMKM sangat dibutuhkan di dalam suatu usaha karena laporan keuangan merupakan hal yang penting dalam suatu usaha. Standar akuntansi juga diharapkan dapat membantu entitas melakukan transisi dan pelaporan keuangan yang berdasarkan kas dan pelaporan keuangan dengan dasar akrual. Bagaimana penyajian atau penyusunan laporan keuangan UMKM yang telah ditetapkan dalam sistem akuntansi UMKM? Adapun cara penyajian laporan keuangan pada UMKM harus disusun secara rinci pada exposure draft atau 3D SAK UMKM yang dimana penyajiannya harus konsisten, informasi keuangan yang kooperatif, serta informasi yang lengkap. Dalam penyajian laporan keuangan UMKM, minimal laporan keuangannya harus terdiri dari 1. Laporan posisi keuangan yang terdiri dari informasi aset liabilitas, ekuitas, dan entitas pada tahun tertentu yang terdapat dalam laporan posisi keuangan tersebut. Yang kedua, laporan laba rugi mencakup informasi tentang pendapatan, beban keuangan, beban pajak suatu entitas di mana sesuai dengan ekspor dan draft UMKM yang mencakup semua penghasilan dan beban yang diakui. Yang ketiga, catatan atas laporan keuangan berisi tentang tambahan dan rincian akun-akun yang relevan, catatan atas laporan keuangan yang disusun. Ciri-ciri UMKM. Yang pertama, jenis komoditi atau barang yang ada pada usahanya tidak tetap atau bisa berganti sewaktu-waktu. Yang kedua, tempat menjalankan usahanya bisa berpindah sewaktu-waktu. Yang ketiga, usahanya belum menerapkan administrasi bahkan keuangan pribadi
dan keuangan usaha masih disatukan. Selanjutnya, biasanya pelaku UMKM belum memiliki akses perbankan, namun sebagian telah memiliki akses ke lembaga keuangan non-bank. Dan yang terakhir, pada umumnya belum punya surat izin usaha atau legalitas termasuk NPWP. Oke, baiklah teman-teman. Sekarang di sini saya sudah berada di Dian Aquatic Indonesia bersama Bapak Insinyur Haji Syamaun Usman MP sebagai pemilik dari unit usaha ini. Nah, unit usaha ini merupakan unit usaha yang memproduksi pakan ikan ya, Pak? Iya. Nah, sekarang di sini kita akan bertanya sedikit tentang sejarah dimulainya perusahaan ini. Baik, Bapak, kita mulai ya. Boleh ceritakan sedikit bagaimana sejarah dan tujuannya didirikan unit usaha ini, Pak? Ya, terima kasih. Pada tahun 1988 kami mulai usaha dengan nama Unit Pembenihan Rakyat. Unit Pembenihan Rakyat ya, UPR Perikanan. Itu dengan skala luas lahan cuma 500 meter, memproduksi jenis ikan air tawar. Kemudian meningkat menjadi kelompok pembudidaya perikanan yang disingkat dengan Pokdakan. Beberapa temuan iptek di sektor perikanan kemudian dilirik oleh Dinas Perikanan Kota Medan dan juga Provinsi Sumatera Utara, sehingga ditingkatkanlah kelompok perikanan ini menjadi pusat pelatihan perikanan Dian Aquatic Indonesia yang ditindaklanjuti dikirim untuk mendapat rekomendasi dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Jadi tentang pakan ikan ini kami mulai sejak 10 tahun yang lalu, yaitu saatnya 2010 kurang lebih, dengan harapan bahwa pakan ini adalah sumber masalah dalam usaha perikanan, karena biaya tertinggi dari usaha perikanan adalah tersedianya pakan ikan. Pakan ini terus meningkat harganya ya setiap saat, sementara produksi ikan dan harga ikan tetap. Maka kami berpikir bagaimana solusi agar kami bisa memproduksi pakan ikan. Namanya pakan ikan mandiri ya, karena diproduksi oleh kelompok kami sendiri. Dengan beberapa percobaan, trial dan error sejak dari 2010 sampai dengan 2015 kami menggunakan itu dengan biaya sendiri ya, yaitu swadaya sendiri. Baru pada tahun 2015 Kementerian Kelautan dan Perikanan melihat bahwa usaha ini yang telah dicoba hampir 5 tahun, hampir menemukan teknologi yang tepat, kami mendapat pembekalan, pelatihan dan permodalan baik mesin, bahan baku dan teknologi ya, pelatihan. Sehingga kami diberi bantuan berupa ya mesin pakan ikan apung skala mini seperti tadi, dan nanti akan dilihat ya cara prosesnya di lapangan. Namanya adalah gerakan pakan ikan mandiri yang digerakkan oleh Kementerian Kelautan Perikanan, sehingga pusat pelatihan kami yaitu Dian Aquatic Indonesia menjadi salah satu pilihan dari kementerian di Kota Medan mewakili Sumatera Utara sebagai pusat uji coba ya pembuatan pakan ikan apung skala kecil ya, namanya pakan ikan mandiri. Itulah prosesnya, sehingga berjalan waktu kami telah mendapat kunjungan ya dari pemerintah daerah di Sumatera Utara, oleh sekolah-sekolah ya, oleh SMK, kemudian universitas-universitas, kelompok masyarakat telah banyak kemari belajar ya tentang teknik pembuatan pakan dan maupun teknik-teknik perikanan yang lain, sehingga tempat kami ini telah menjadi pusat pelatihan ya yang berguna untuk mengajarkan kelompok perikanan, mahasiswa perikanan ya, kemudian siswa-siswa SMK perikanan baik di Aceh ya, hampir berapa provinsi, Riau malah dari Sumatera Selatan juga ada hampir 5 provinsi telah belajar kemari. Malah kalau dibuka di YouTube kami telah juga membuat sebuah webinar nasional ya, bisa dilihat
tentang pembuatan pakan ikan mandiri yang kami buat dua webinar pada tahun 2020, sehingga harapan kami pakan ini menjadi lebih baik. Tapi sudah cukup dikenal ya Pak. Sudah. Untuk proses produksinya sendiri boleh Bapak ceritakan sedikit? Bahwa dalam alur proses pembuatan pakan ikan ini dimulai dengan bagaimana menyiapkan bahan baku yang sesuai, yang standar, yang harga murah, berkualitas, ya, sesuai tersedia selalu. Kemudian bagaimana kita memformulasikan sesuai dengan peruntukannya, ya, sesuai dengan harapan permintaan untuk pakan ikan, kandungan proteinnya berapa, lemak berapa, vitamin berapa, itu sudah namanya memformulasikan. Kemudian akan disiapkan bahan baku itu semua menjadi bentuk homogen yang sama, kemudian halus yang sama, ya, dengan alat-alat penggilingan, alat penepung, sehingga menghasilkan bahan yang sudah mix. Kemudian dalam homogen, dalam halus, kemudian diaduk, menambah suplemen, tambah vitamin, kemudian dicetak, ya, nanti akan dilihat di mesin. Kemudian hasilnya berbentuk pakan ikan apung yang bulat, kemudian dilakukan pengeringan dalam oven, sistem manual aja. Kemudian proses selanjutnya setelah mendapat kadar air yang bagus, kita lakukan pendinginan, ya, untuk sekaligus untuk mendinginkan, kemudian dipindah tempatnya, kemudian disemprot dengan feed additive, itu aroma yang merangsang aroma yang tertarik untuk ikan. Itulah yang kemudian dipasarkan dengan harga saat ini adalah 10.000 sekilo, dengan catatan kandungan kualitasnya adalah protein 30%. Itulah pakan mandiri hasil Dian Aquatic Medan, protein 30, harga eceran dijemput langsung kemari seharga 10.000 per kilo. Jadi dari data tadi untuk penjualannya per hari itu Bapak bisa menjual berapa banyak Pak? Mesin yang ada saat ini dengan kapasitas mini tadi masih bisa memproduksi sekitar 350 kilo sampai 400 kilo per hari. Yaitu kalau kita lihat jam kerja itu sekitar 5 jam, ya. 5 jam itu bisa memproduksi 400 kilo, atau artinya kapasitas per jam adalah 80 kilo per hari. 80 kilo kali 5 jam berarti 400 kilo kami bisa pasarkan kepada kelompok ataupun mitra kami di Kota Medan maupun di luar Kota Medan dengan harga 10.000 per kilo. Untuk pemasarannya sendiri berarti orang yang membeli langsung ke sini ya? Iya, karena kami juga selain memproduksi pakan, kami menjual benih-benih ikan dan menjual paket pemagangan, ya, pelatihan, sehingga banyak orang sudah mengetahui. Yang membeli kemarilah dari mulut ke mulut, dari teman ke teman, kemudian dari pemerintah ke pemerintah, sehingga kami tidak ada kewalahan di dalam menjual produk pakan setiap hari. Oke Pak, untuk terakhir ya, boleh Bapak beri sedikit motivasi untuk kami para perkuliahan ini, supaya kalau misalnya membangun unit usaha seperti ini, apa sih yang perlu kami persiapkan seperti itu? Mahasiswa sesuai dengan misi dan visi yang diinginkan oleh kementerian sekarang adalah bagaimana dengan sistem Merdeka Belajar, ya, dengan dengan kurikulum KKNI, ya, kompetensi. Ini kan sekarang digerakkan bagaimana kurikulum KKNI, kompetensi kerja nasional Indonesia, diharapkan akan melahirkan, ya, sarjana atau politeknik, ya, yang tamatan politeknik itu yang siap kerja. Bahwa siswa atau mahasiswa yang diluluskan oleh perguruan tinggi itu adalah harus memenuhi kebutuhan dunia kerja. Maka kurikulum yang dibuat di perguruan tinggi harus mensinergi, ya, learning, belajar dari pengalaman, kebutuhan tenaga kerja di perusahaan. Jadi bahwa sekarang ini dibutuhkan pendidikan vokasi, ya, artinya bagaimana yang sesuai dengan dunia kerja. Tidak seperti dulu, ya, harus sampai sekian penuh semester tinggal di kampus, kan diberikan kebebasan, ya, namanya Merdeka Belajar. Siswa itu bisa tinggal di industri, ya, bisa praktek di industri, ya, sehingga dia bisa tamat dengan pengalaman di industri, tidak mesti harus setiap hari penuh di kampus.
sehingga mahasiswa itu akan memiliki kompetensi. Ya, jadi harapan kami bahwa mahasiswa juga harus menyiapkan diri ya, sebagai generasi penerus bangsa, dengan membekali diri dengan pengetahuan, dengan umur yang ada, jangan pengaruh dengan dunia yang sangat maju, tapi kita gunakan iptek ya, kemajuan teknologi di luar itu untuk menjadi kebutuhan, kesempatan untuk mengembangkan diri, sehingga akan lahir sarjana-sarjana yang memiliki, kalau di kampus, IP yang tinggi ya, kecerdasan yang bagus, peka terhadap dunia kerja, sehingga begitu lulus nanti akan mendapat ya sambutan, diterima di dunia industri atau di tempat calon yang memproduksi kerja. Itu harapan kami. Semoga ya mahasiswa sekarang tidak hanya memiliki sebuah sertifikat sarjana yang diberikan oleh perguruan tinggi, tapi juga harus mencari ya, lembaga-lembaga vokasi, lembaga pelatihan seperti kami punya ini, pusat pelatihan ini. Kebetulan kami di dalam dunia perikanan ya, tapi juga banyak yang dunia pertanian, dunia akuntansi, dunia informasi yang lain yang membekali mahasiswa itu dengan kompetensi. Tidak cukup hanya sarjana yang dimiliki dengan hanya sebuah sertifikat kampus, karena itu kan hanya formal itu ya. Tapi yang banyak sekarang adalah LPK, lembaga pelatihan kerja, banyak sekali di luar yang mengarah kepada keahlian khusus. Jadi harus dibekali dengan kompetensi. Kompetensi itu dilakukan oleh pihak lain. Peganglah sertifikat kompetensi sebanyak-banyaknya. Ya, begitu ada dulu kesempatan kerja, Anda telah memiliki tiket. Jangan Anda lalai. Tidak ada tiket, orang lain sudah duluan masuk, Anda ketinggalan. Jadi siapkan tiket Anda untuk terbang, memasuk, menonton Piala Dunia, sudah punya tiket. Siapkan diri ya dengan kompetensi, sertifikat kompetensi di samping ya ijazah sarjana. Demikian. Baiklah teman-teman, demikian sedikit wawancara kita mengenai unit usaha Dian Aquatic ini. Terima kasih ya Pak untuk waktunya, terima kasih untuk motivasinya bagi kami. Semoga kami dapat melaksanakannya agar mana tahu kami bisa mengikuti jejak Bapak ya, membuka unit usaha yang baru. Iya, bagus. Ya. Baiklah, terima kasih teman-teman. Terima kasih ya Pak. Nah, sekarang kita masuk ke proses pembuatan pakan ikan apung. Proses yang pertama yaitu penyiapan bahan baku. Bahan baku yang digunakan yaitu tepung jagung, dedak, bungkil kedelai, dan tepung ikan. Untuk menghasilkan tepung jagung, terlebih dahulu jagung yang kasar digiling atau dihaluskan pada mesin sehingga menghasilkan tepung jagung yang halus. Untuk tepung ikan, yang digunakan unit usaha Dian Aquatic merupakan tepung ikan buatan sendiri. Proses yang pertama yaitu menggunakan proses di steam, di mana ikan jenis runcah dikukus dengan kukusan uap air selama kurang lebih 20 menit. Setelah itu, ikan tersebut akan dicampur dengan tepung jagung dan dedak, lalu diaduk sambil disemprotkan air enzim molasses sebagai anti jamur. Setelah itu, campuran tadi difermentasikan terlebih dahulu selama 2 hari agar baunya tidak menyengat. Selanjutnya, hasil yang telah difermentasikan tadi digiling menggunakan mesin biru dan menghasilkan adonan yang masih kasar. Setelah itu, adonan tersebut dikeringkan dalam oven untuk mengurangi kadar airnya. Setelah itu, adonan yang telah dikeringkan tadi dicampurkan lagi dengan bungkil kacang kedelai dan tepung daging. Lalu, digiling lagi agar menghasilkan tepung ikan yang halus. Proses selanjutnya adalah memformulasikan atau mencampurkan semua bahan baku dengan formula tepung jagung 10%, bungkil kacang kedelai 40%, tepung ikan 40%, dan dedak 10%. Selanjutnya yaitu proses penggilingan bahan baku.
Penggilingan ini bertujuan untuk menghasilkan ukuran dari bahan baku yang lebih halus, yaitu 0,6 ml. Kemudian, kita masuk ke proses pengadukan bahan baku. Bahan baku yang telah digiling tadi selanjutnya akan diaduk pada mesin pengaduk selama 2-3 menit dan dicampurkan lagi dengan enzim molasses. Setelah bahan baku selesai diaduk, selanjutnya adalah mencetak bahan baku tadi dengan mesin pencetak. Untuk ukuran yang dihasilkan, mesin ini adalah berdiameter 3 ml. Setelah dicetak, pakan ikan tersebut kemudian dikeringkan di dalam oven yang menggunakan kayu bakar. Proses pengeringan ini membutuhkan waktu 5 jam hingga kadar air pada pakan ikan mencapai 10%. Proses selanjutnya adalah pendinginan. Pakan ikan yang telah dikeringkan dalam oven tadi selanjutnya didinginkan pada udara terbuka selama 5-10 jam hingga benar-benar dingin. Proses selanjutnya yaitu proses penyemprotan aroma ikan terhadap pakan. Penyemprotan aroma ini bertujuan untuk memberikan aroma yang menarik perhatian ikan. Nah, kita memasuki proses yang terakhir, yaitu proses packing. Untuk packing, unit usaha ini akan membuat kiloan pakan ikan sesuai dengan permintaan pembeli. Karena unit usaha ini tidak memasarkan produknya, melainkan pelanggan yang datang langsung ke lokasi untuk membeli pakan ikan tersebut. Nah, itu tadi pembahasan mengenai UMKM Dian Aquatic Indonesia. Berdasarkan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa UMKM merupakan pilar utama perekonomian Indonesia. Karakteristik utama UMKM adalah kemampuannya mengembangkan proses bisnis yang fleksibel dengan menanggung biaya yang relatif rendah. Kehadiran UMKM bukan saja dalam rangka peningkatan pendapatan, tapi juga dalam rangka pemerataan pendapatan. Hal ini bisa dimengerti karena sektor UMKM melibatkan banyak orang dengan beragam usaha. Unit usaha Dian Aquatic memproduksi pakan ikan jenis apung, memiliki potensi jual yang baik untuk para konsumen maupun mitra. Pelet ikan yang dihasilkan juga digunakan untuk kebutuhan budidaya ikan yang dikelola oleh Dian Aquatic, di mana pembuatan pakan ikan tersebut dimulai dengan beberapa proses. Dimulai dari proses penyiapan bahan baku, kemudian proses formulasi bahan baku, lalu dilakukan penggilingan bahan baku, selanjutnya proses pengadukan bahan baku, kemudian mencetak, lalu proses pengeringan, kemudian proses pendinginan, lalu yang terakhir yaitu proses penyemprotan aroma dan di-packing. Tentunya pakan ikan yang dihasilkan pada unit usaha Dian Aquatic ini berkualitas dan terjangkau. Banyak orang telah mengakui dan ramai membeli pakan ikan pada unit usaha ini. Harga jual pakan ikan hanya Rp10.000 per kilogram. Dan unit usaha ini dapat memproduksi pakan ikan sekitar 300 kg dalam sehari. Demikianlah penjelasan mengenai usaha mikro kecil menengah atau UMKM pada unit usaha Dian Aquatic Indonesia yang terbilang sukses. Nah, demikian penjelasan mengenai UMKM pada Dian Aquatic Indonesia. Kami yakin video ini pasti bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Dan sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Ini dia behind the scene-nya guys. Kakak ini rajin ya guys, mencari uang demi skincare. Kalau yang ini ikut-ikutan aja guys. Biarin aja asal senang WKWKKW. Mau videoin alatnya malah nampak cicat guys. Dia getar-getar gitu. Kalau yang ini emang pekerja tetapnya guys, maklum dia rajin. Dicuekin guys, tapi nggak apa-apa tetap happy kyo.